nyatakan dari hati. Haleluya. Seperti wanita yang datang mengurangi. Sungguh lagi jemaat Tuhan nyatakan pujian ini. Haleluya. Beriku hati Ini kerinduan kami ya Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami. Kami ingin terus hati kami memohon Tuhan. seperti wanita yang datang mengurangi. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati anugerah-Mu. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan kami mau buka hati untuk kebenaran-Mu saat ini. Karena kami tahu kebenaran-Mu akan menuntun setiap kehidupan kami. Roh Kudus berapi baik mempelai-Mu semua kami umat-Mu yang di tempat ini, yang di rumah mengikuti lewat live streaming. Beri kami roh hikmat, wahyu dan pengertian untuk kami mengerti kebenaran-Mu di dalam nama Adonai Yesus. Setan kuasa gelap penghambat penghalang, demi nama Yesus kami ikat, tolak, singkirkan semuanya. Roh Kudus ambil alih, nyatakan isi hati-Mu, bicara bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mau mendengarkan, menikmati firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Haleluya. Bapak Yahweh sangat baik bagi kita. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan beri lagi kita kesempatan untuk beribadah. Di setiap kesempatan yang Tuhan beri ada banyak hal yang luar biasa yang kita bisa terima dari Tuhan, yang kita bisa tangkap dari Tuhan, yang kita bisa mengerti. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya ada banyak hal yang kita tidak mengerti. Dengan Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita hidup dengan Tuhan, sebenarnya ada masih banyak yang belum kita mengerti. Nah, betapa pentingnya untuk kita mengerti. Ada banyak hal yang harus saudara dan saya ketahui. Ada banyak hal yang harus kita pahami. Ada banyak hal yang saudara tentu kita semua harus menyelidiki hal itu, dan kita bisa mengambil sesuatu dari hal itu. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar di dalam firman Tuhan. Karena itu mari langsung saja saya ajak kita semua buka kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 144.
Ada dua bagian di sini, Mazmur 119 ayat 144, juga Mazmur 49 ayat 20. Mari bangkit berdiri semuanya, dan kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Yang pertama Mazmur 119 ayat 144, yang kedua Mazmur 49 ayat 20. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Peringatan-peringatanmu adil untuk selama-lamanya. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Mazmur 40, kita baca Mazmur 49 ayat 20. Kalau dalam Alkitab di situ ayat 21. Kalau di elektronik ayat yang ke-20. Mari kalau sudah dapat kita baca bersama-sama. 2, 3. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali. Nah, saudaraku, saya beri tema untuk renungan atau firman Tuhan hari ini. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup atau tidak binasa. Nah, saudara, dari dua ayat tadi dalam kitab Mazmur ini jelas pemazmur di sini yang pertama dia katakan, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Nah, yang kedua dalam Mazmur 49 ayat 20 tadi dikatakan bahwa manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya kalau kita lihat di sini, saudaraku, sebenarnya bahwa pemazmur tadi juga mau katakan bahwa sebenarnya masih banyak yang belum dia mengerti, dan betapa bahayanya ketidakmengertian itu. Saudara bisa lihat tadi Mazmur 144, Mazmur 119 ayat 144 tadi dikatakan, buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Jadi kalau dia mengerti, akhirnya dia bisa hidup. Karena tidak mengerti, tidak punya pengertian, firman Tuhan katakan manusia itu disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Artinya betapa bahayanya seseorang yang tidak mengerti. Betapa bahayanya kalau kita ini tidak tahu, kalau kita tidak mengerti. Nah, ada yang masa bodoh, ada yang bilang, ya sudah, nggak usah saya tahukan, Tuhan hanya menghakimi sesuai dengan apa yang kita tahu. Hal seperti itu. Tetapi sesungguhnya Tuhan mau kita mengetahui banyak hal dari firman Tuhan. Amin. Kalau firman Tuhan itulah, saudaraku, yang akan membuat saudara dan saya mengalami berkat Tuhan, baik secara jasmani maupun rohani. Amin. Berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Nah, sehingga saudara, kita harus mengerti, belajar mengerti. Ada banyak yang harus kita ketahui di dalam kebenaran Tuhan. Bicara tentang mengerti, semua yang dicatat dalam firman Tuhan ada begitu banyak, tapi saya simpulkan dalam beberapa hal saja. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, sehingga supaya kita tidak binasa dan kita hidup, maka ada beberapa hal yang harus kita mengerti. Nah, yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, coba kita lihat Ulangan 8 ayat 3. Saya bacakan untuk saudara, perhatikan baik-baik. Ulangan pasal yang ke-8 ayat 3. Firman Tuhan demikian, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan.
Saudara, yang pertama yang Tuhan mau kita mengerti dalam hidup ini, agar kita hidup, kita tidak binasa. Saudara, mengertilah dalam hidup kita bahwa kita atau manusia hidup bukan dari roti saja. Hidup bukan dari apa yang ada yang kita miliki. Amin. Bahwa manusia hidup bukan hanya karena dia makan, dia minum, tetapi saudara, firman Tuhan katakan bahwa dari setiap perkataan Tuhan. Nah, ada banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini. Makanya banyak orang yang percaya kalau saya bekerja, kalau saya punya makanan minuman, saya hidup. Memang haruslah demikian. Kalau kita nggak mau bekerja, tidak ada makanan. Nah, seperti itu. Tetapi firman Tuhan mau berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam lagi dalam hidup kita. Amin. Dalam hidup orang percaya bahwa Tuhan mau saudara kita mengalami hidup yang sesungguhnya, hidup yang sebenarnya. Kalau bicara hidup, di luar sana banyak orang hidup, tapi firman Tuhan berkata sama seperti kuburan yang dilabur putih, tapi isinya tulang belulang. Kelihatannya indah, tetapi sebenarnya mati. Dan itu yang kita lihat di luar sana, ada banyak mayat hidup. Artinya orang-orang yang sebenarnya secara jasmani hidup, tetapi secara rohani sebenarnya mengalami kematian. Nah, yang Tuhan mau satu hal yang pertama yang kita harus mengerti dalam hidup ini, supaya kita tidak binasa, yang harus kita tahu bahwa kita hidup bukan hanya dari roti, dari makanan secara jasmani, tapi dari setiap perkataan Tuhan. Amin. Artinya bahwa kita tidak boleh mengabaikan yang namanya perkataan Tuhan. Kalau bicara perkataan Tuhan, Tuhan seringkali berbicara bagi kita. Apa yang kurang bagi kita? Apalagi yang kurang? Kita tidak akan bisa berkata, Tuhan, Engkau kurang menasihati saya, karena Engkau kurang berbicara kepada saya. Kalau bicara perkataan Tuhan, Tuhan bahkan sering berbicara buat kita. Amin. Di dalam pelayanan, para mempelai semua menyampaikan firman Tuhan. Ada penyataan-penyataan Tuhan, bahkan Pak Gembala juga pernah berkhotbah tentang mendengarkan surat atau Tuhan berbicara dalam beberapa hal itu. Jadi sebenarnya kita sudah mendengar, kita sudah banyak mendengar perkataan Tuhan. Tapi banyak orang kenapa tidak bisa mengalami yang namanya kehidupan yang sebenarnya dalam hidupnya? Masalahnya saudara, banyak orang yang mengabaikan yang namanya perkataan Tuhan. Banyak orang yang hanya mau mengutamakan yang namanya kehidupan yang secara lahiriah, tapi mengabaikan yang rohani. Nah, inilah masalahnya. Tuhan mau bicara buat kita bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja. Amin. Ada sesuatu juga yang penting, perkataan Tuhan. Boleh kita cari roti untuk menghidupkan jasmani kita, tetapi Tuhan mau juga ingat, kalau Tuhan sudah bicara manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan. Berarti kita harus betul-betul menanggapi, mengerti akan hal ini yang namanya perkataan Tuhan. Jangan pernah abaikan perkataan Tuhan. Amin. Jangan pernah mengabaikan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Ketika Tuhan bicara, jangan abaikan itu, karena itu adalah makanan buat kita.
Ada banyak orang membuang makanan yang diberikan Tuhan. Makanan secara jasmani semuanya diambil, ya kan begitu. Orang Manado bilang semua makan babungkus, ya, luar biasa tuh. Ini kebiasaan kita. Walaupun kadang kita tidak tahu, tidak mau, tapi sudah diberi ya ambil saja, ya kan? Secara jasmani hitung-hitungannya betapa luar biasanya kita. Kita sudah makan kenyang, kita masih bawa pulang untuk makanan sebentar, untuk keperluan sebentar. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang rohani, bagaimana? Adakah seperti itu? Saudara, kita mungkin sudah makan kenyang di tempat ini secara rohani, tapi kalau kita bandingkan dengan secara jasmani, masihkah kita bawa pulang untuk keperluan kita sebentar? Nah, kan itu masalahnya. Nah, kebanyakan jangankan bawa pulang, di tempat ibadah pun tidak mau makan kenyang secukupnya. Jadi masalahnya banyak orang yang diet secara rohani, ya, dan itu bahaya. Tuhan mau kita supaya diberkati juga secara rohani. Ingat bahwa hidup kita bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan Tuhan juga. Amin. Kalau perlu saudara-saudara datang ibadah pulang, bawa pulang lagi, bungkus. Artinya bahwa saudara kembali ke rumah, saudara merenungkan terus apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang Tuhan katakan hari ini. Bukan hanya ketika kita beribadah dan kita tangkap hal itu, tapi setelah itu tidak ada lagi. Bawa pulang, amin. Bungkus tambah lagi, bawa pulang. Jadi pelajaran dari jasmani ada baiknya juga, kan begitu. Sudah yang penting diberikan, kan begitu. Kebiasaan kita, ya dibungkusin lah begitu kan. Sudah makan ya tuan rumah kasih bungkusan juga kan itu baik. Secara rohani positifnya dalam hidup kita, bahwa Tuhan mau setelah kita menikmati setiap perkataan Tuhan, kembali kita terus merenungkan hal itu. Amin. Makanya firman Tuhan katakan, renungkan firman-Mu siang dan malam. Apa yang Tuhan katakan bagi kita, itu yang kita renungkan terus. Makanya firman Tuhan katakan, itu selalu rema, selalu baru tiap pagi. Tuhan selalu memberikan rema ketika kita baru bangun dalam hari itu. Tuhan berikan rema buat kita. Untuk apa? Supaya kita merenungkan itu sepanjang hari sampai malam. Amin. Nah, jadi yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap atau dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini yang harus kita mengerti supaya kita betul-betul memperhatikan, bukan hanya secara jasmani tetapi secara rohani juga dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita baca Nehemia 8 ayat 12 seterusnya, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Selanjutnya coba kita lihat lagi, ini ada banyak ayat. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku, dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Matius 13 ayat 23 juga, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Seterusnya masih banyak lagi kalau bicara tentang sesuatu yang difirmankan atau disampaikan. Yang kedua, belajar kita mengerti apa yang disampaikan. Amin. Apa yang difirmankan, apa yang kita dengar. Nah, orang yang firman Tuhan katakan tadi, saudaraku, mereka mendengar dan mereka mengerti. Ada kalanya, saudara, yang jadi masalahnya banyak orang yang tidak mengerti apa sebenarnya maksud firman Tuhan ini. Ada banyak hal yang membuat tidak mengerti. Nanti sebentar kita lihat akan hal itu.
Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, masalahnya saudara, kita mendengar tapi tidak mengerti. Jadi yang kedua, Tuhan mau belajar mengerti semua apa yang dibicarakan. Amin. Apa yang disampaikan buat kita. Belajar kita cepat menanggap, cepat mengerti akan hal itu. Kalau kita tidak mengerti, ini Roh Kudus mengartikannya buat kita. Amin. Saya masih ingat Pak Gembala dulu, almarhum Pak Gembala Yohan Mawati. Jadi suatu kali dia menyuruh kami, beberapa orang itu buat tangga menuju ke sungai, karena itu kan tempat pembaptisan. Waktu itu Pak Yohan sudah mau pelayanan, tapi karena kita tidak tahu kan, ya tidak ada pengalaman tukang juga tidak ada, buat kerja tidak tahu. Jadi Pak Yohan datang-datang, dia hanya katakan, ini buat begini. Sudah, semua tinggi. Kok tinggi dia? Tidak ada kesempatan lagi, cepat aja. Oh begini. Kerjakan saja. Nah begitu. Nah Tuhan mau kita cepat menganggap, kalau tidak tahu langsung tanya. Nah banyak orang masalahnya sudah tidak mengerti, tidak mau cari tahu. Nah ini kan problem, ini masalah. Saudara, jangan anggap enteng sesuatu yang namanya tidak mengerti. Ini bahaya. Bahayanya gimana? Seperti kalau kita baca tadi dalam ayat yang menjadi pokok bahasan kita tadi. Buatlah aku mengerti supaya aku hidup. Jadi kalau tidak mengerti mati dong, ya kan begitu. Jadi manusia yang dengan segala kegemilangan, yang bicara kegemilangan kan sesuatu yang luar biasa. Tanpa pengertian disamakan sama seperti hewan yang akan dibinasakan. Artinya ujung-ujungnya juga binasa. Artinya betapa pentingnya kita mengerti akan setiap apa yang Tuhan mau. Jadi yang kedua, belajar kita mengerti apa yang disampaikan. Jangan pernah tinggal diam. Kadang kita masa bodoh. Kadang begitu. Kita mendengar. Jadi kalau saudara dengar sebentar, kalau ada yang tidak engkau mengerti, tanyakan saja. Amin. Nah seperti itu. Kita lanjut saja. Ayat ketiga, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur 119 Matius pasal 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Nah kalau bicara kitab suci, bicara firman Tuhan, ada banyak hal di sana saudaraku. Bicara tentang kitab suci, sama seperti Pak Gembala katakan, itu ada dua hal yang tentang kitab suci, yaitu bicara tentang perintah dan janji Tuhan di sana. Dan saudaraku yang kasih Tuhan berkata, Yesus katakan, kamu sesat. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim. Yang ketiga saudara, agar kita hidup, kita tidak binasa saudaraku, belajar kita mengerti kitab suci. Ada apa di kitab suci itu? Di kitab suci itu ada perintah Tuhan, ada ketetapan Tuhan, ada hukumnya Tuhan. Di sana berisi janji-janji Tuhan yang perlu saudara dan saya pahami, yang perlu kita mengerti, karena itu adalah untuk saudara dan saya. Amin. Itu untuk kita belajar mengerti. Yesus katakan kamu sesat. Kenapa? Karena tidak mengerti kitab suci. Akibatnya karena tidak mengerti kitab suci, tersesat. Saudara, betapa pentingnya kita mengerti, karena firman Tuhan katakan akan timbul banyak nabi-nabi palsu, banyak penyesat-penyesat. Apa yang terjadi untuk mereka yang tidak mengerti kitab suci? Nah dan begitu, jangan salahkan gembala mempelai-mempelai. Kalau toh akhirnya orang mengalami hal yang seperti itu, karena sebenarnya sudah banyak disampaikan firman Tuhan. Ya kan, gembala mempelai tidak pernah mengajarkan itu buat kami. Kalau ada sesuatu yang belum kita dengar, belum kita tahu, belajar. Kita harus mencari
Kita harus menyelidiki. Firman Tuhan katakan, betapa berbahagianya mereka yang menyelidiki firman Tuhan itu. Amin. Jadi saudara, selain kita mendengar, kita mengerti lewat pengajaran-pengajaran, saudara, kita harus juga belajar mengerti. Di mana di rumah kita belajar mengerti akan firman Tuhan, baca kitab suci kita supaya kita mengerti. Amin. Nah, kalau tidak ada yang mengartikannya buat kita, kalau di gereja kan di ibadah, para mempelai bisa berkhotbah sambil mengartikannya, menyampaikan apa yang menjadi arti firman Tuhan itu. Saudara, Tuhan bisa memberitahu buat hidup kita. Kesaksian Ibu Soraya beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau dulu katanya baca firman Tuhan itu tidak tahu, tidak mengerti. Tapi yang sekarang berbeda. Setiap firman yang dibuka itu seperti berbicara, seperti jadi rema. Dan itu yang Tuhan mau. Amin. Tuhan mau berbicara. Tanpa saudara dan saya berusaha mengucapkan, Tuhan bisa beritahukan itu buat kita. Yang penting kita mau. Amin. Mau belajar kenal itu. Karena ada Roh Kudus, berlaku firman Tuhan yang berkata, urapan itulah yang akan mengajar kamu. Amin. Urapan itu yang akan mengajar kamu. Dalam dirimu ada urapan, dan urapan itu yang akan mengajar kita. Artinya di rumah kita pun, dimanapun kalau kita belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan mengajarkannya buat kita. Itu akan menjadi rema buat kita. Amin. Menjadi rema buat kita. Belajar mengerti kitab suci, di situ ada perintah-perintah Tuhan. Kita tahu, oh ternyata ada perintah-perintah Tuhan, ada hukum-hukum Tuhan, ada ketetapan Tuhan. Bicara perintah, bicara hukum, bicara ketetapan, sesuatu yang ditetapkan Tuhan. Nah, ada kalanya kita masih mengolahnya dengan logika kita. Nah, ini masalahnya, sehingga kita tidak mengerti kitab suci. Kita mengolah itu dengan logika kita, sehingga kita boleh dikatakan bahwa apa yang Tuhan sudah tetapkan itu masih bisa ditawar-tawar lagi. Akan begitu. Tuhan mau kita menyelidiki. Ada janji Tuhan di sana, mengerti kitab suci. Baik perintah hukum ketetapan, ada janji Tuhan di sana. Nah, kalau sudah bicara janji, jangan ditanya lagi. Semua pasti tanpa dikasih tahu, ya ini janji Tuhan. Akan begitu. Kalau bicara tentang hukum Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, kadang-kala kita mengabaikan. Kita mengerti kitab suci hanya sebatas janji saja. Tapi seperti yang Pak Gembala katakan, di kitab suci itu ada dua hal yang utama, yaitu perintah dan janji yang tidak dapat dipisahkan. Orang yang akan mengalami janjinya ada orang yang hidup dalam perintahnya, yang tidak mengabaikan perintahnya. Nah, pada banyak kadang orang hanya belajar mengerti kitab suci hanya dari janji-janji Tuhan saja. Nah, ini masalah. Kalau orang hanya belajar mengerti kitab suci hanya dari janji-janji Tuhan saja, tanpa mengerti bagaimana caranya janji Tuhan itu berlaku, nah ini kan omong kosong namanya. Ini sama saja bohong. Kenapa? Kita hanya mau hasilnya tanpa cari tahu bagaimana caranya untuk mendapatkannya. Nah, kan seperti itu. Jadi banyak orang hanya mengangan-angankan sesuatu, bermimpi sesuatu, tetapi tidak mau mengikuti prosesnya. Ya jelas tidak akan sampai. Jadi banyak orang, oh saya, contohnya, ya saya ingin ke Jakarta contohnya, minggu depan, begitu. Tanpa dia tahu caranya seperti apa untuk sampai ke sana, ya jelas tidak akan sampai. Oh, ke sana saya harus siapkan begini-begini, pesan tiket pesawat atau naik kapal, akan begitu. Jadi tanpa dia tahu akan perintah Tuhan, kalau mengertiannya sebatas janji Tuhan, ini sama saja bohong. Ya janji Tuhan, Tuhan katakan di rumah Bapakku banyak tempat
jelas saja kita tidak akan bisa sampai ketemu di Yerusalem baru. Banyak orang kan bicara begitu, tapi tidak tahu caranya bagaimana sebenarnya sampai di Yerusalem baru. Dan kita harus belajar mengerti kitab suci seperti bagaimana katakan itu bicara perintah dan janji. Belajar mengerti bukan hanya janji Tuhan. Amin. Silakan engkau tahu begitu banyak janji Tuhan itu baik, bahkan itu sangat baik. Kenapa? Karena oleh janji Tuhan, karena Tuhan berjanji, saudara dan saya memiliki pengharapan akan hari esok. Seterusnya orang yang diberikan janji dia punya pengharapan untuk hidup karena ada janji Tuhan. Tapi dengar, janji itu tidak akan berlaku ketika kita mengabaikan yang sebagian. Jadi janji dan perintah itu tidak boleh dipisahkan. Belajar mengerti kitab suci maupun kuasa Elohim, kuasa Tuhan yang ajaib luar biasa bekerja. Sampai hari ini kuasanya masih bekerja. Amin. Kuasa Tuhan masih bekerja buat hidup saudara dan saya. Jangan jadi lemah. Banyak orang yang menjadi lemah hanya karena tidak mengerti akan hal itu, bahwa Tuhan akan tetap menolong dia. Tuhan akan tetap menolong. Sepertinya kelihatan Tuhan tidak menolong, tetapi Tuhan, saudara, akan tetap menolong orang yang tetap percaya padanya. Amin. Karena dia selalu menolong tepat pada waktunya. Saudara, langsung saja dalam Mika 4 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi mereka itu tidak mengetahui rancangan Yahweh. Mereka tidak mengerti keputusannya, bahwa Ia akan menghimpunkan mereka seperti berkas gandum ke tempat pengirikan. Saudara, selanjutnya kita harus mengerti, belajar mengerti rencana Tuhan. Rancangan Tuhan buat kita. Kalau kita dipanggil Tuhan, berarti dalam rancangannya. Kalau dalam rancangan Tuhan, berarti Tuhan mau buat sesuatu yang beda dengan yang sebelumnya ketika Dia panggil kita. Amin. Tuhan mau berbuat sesuatu, atau Tuhan mau jadikan kita beda dengan sebelumnya. Jadi kita harus belajar mengerti rencana atau rancangan Tuhan buat kita, sehingga kita tidak berkata, ya ini sudah takdir saya, ya kan saya sudah memang begini, jadinya sudah seperti ini. Saudara harus tahu, kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan itu kita harus mengerti, sehingga kita tidak menyerah. Amin. Ada banyak orang yang menyerah, berkata bahwa ini sudah takdir saya, akhirnya berhenti di situ, tidak maju lagi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa sudah seperti ini. Dia tidak mengerti rancangan Tuhan. Kita harus tahu rancangan Tuhan buat kita. Firman Tuhan katakan, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, untuk mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Hari depan yang penuh dengan harapan, itu rancangan Tuhan. Hari ini kita berkata sepertinya tidak ada harapan, tapi engkau harus belajar mengerti rancangan Tuhan. Ada hari depan yang penuh dengan harapan, itu rancangan Tuhan. Banyak orang berhenti, kenapa tidak tahu rancangan Tuhan? Tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan merancangkan dia hari depan yang penuh dengan harapan. Tapi karena sesuatu yang dialami berkata bahwa ya sudah seperti ini, tidak ada harapan lagi, mau seperti apa? Menyerah saja. Tuhan punya harapan buat hidupmu, hari depan yang penuh dengan harapan. Orang yang bisa sampai atau menikmatinya adalah orang yang mengerti akan setiap rancangan Tuhan itu. Hari ini belajar kita mengerti akan setiap apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita. Amin. Tuhan berbicara bagi kita banyak hal. Tuhan panggil kita dalam hal yang luar biasa. Ada sesuatu yang Dia mau buat, baik pribadi kita, keluarga kita. Bukan satu kebetulan. Kita pikir bahwa itu suatu kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan ketika kita semua berkeluarga, tidak ada yang kebetulan. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat lewat hidup keluarga kita. Amin. Ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Nah, kita belajar mengerti rancangan Tuhan agar kita tidak menyerah. Nah, yang selanjutnya saudara, yang kelima, Yesaya 52 ayat 6, sebab itu umatku akan mengenal namaku
Dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Nah, saudara yang kelima, mengerti kalau Tuhan yang sedang berbicara. Dalam hidup ini kita harus tahu, belajar mengerti bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami, belajar mengerti bahwa itu kalau Tuhan yang sedang berbicara kepada kita. Amin. Banyak orang kenapa bersungut? Dia tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan yang berbicara. Nah, kita kan sudah dengar Bapak Gembala, Tuhan bicara dalam beberapa hal, ya kan? Lewat khotbah, nubuatan, lewat alam juga, lewat apa yang kita alami. Dan Tuhan sementara berbicara. Nah, saudara, ini seperti yang saya katakan tadi, banyak orang bersungut-sungut. Kenapa? Dia tidak tahu sebenarnya kalau Tuhan yang sementara berbicara buat dia. Dan kita lihat kehidupan orang Israel, banyak yang bersungut-sungut akhirnya mati dalam persungutan mereka. Mereka tidak tahu kalau Tuhan yang sementara berbicara. Ada banyak contoh dalam kitab suci. Nah, itu kan yang banyak kali terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang kita alami kita tidak mengerti. Karena kita mengeluh dengan Tuhan tidak adil. Nah, pernahkah kita bicara seperti itu? Berkat Tuhan tidak adil. Nah, Tuhan itu pilih-pilih kasih, membeda-bedakan orang. Nah, kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita alami, bahwa Tuhan sementara bicara buat kita. Dan itu yang harus kita belajar, kita mengerti. Oh, Tuhan bicara ini, Tuhan sementara bicara, apa mau Tuhan? Kenapa? Nah, kalau kita mengerti, maka kita akan tahu kita tidak akan binasa tetapi hidup. Amin. Kita tidak akan gagal tetapi akan berhasil. Kita tidak akan kecewa, putus asa, tapi kita akan tetap kuat. Mengertilah kalau Tuhan yang sedang berbicara bagi kita. Yang keenam, saudaraku, Amsal pasal yang kedua ayat 9, maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Ayat yang atau Amsal 14 ayat 8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Ada dua hal di sini yang saudara dan saya sebenarnya harus mengerti. Yang keenam ini, jadi mengerti tentang yang namanya kebenaran, keadilan, kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Mengerti jalan yang baik, bahkan dalam Amsal 14 tadi, mengerti yang jadi jalannya sendiri. Adakah kita sementara berjalan dan kita tidak tahu tujuan kita? Nah, ini bahaya. Saudara tidak akan pernah sampai ke tujuan. Saudara tidak pernah tahu apa yang menjadi tujuan hidupmu. Ketika ada halangan, ketika ada rintangan, saudara tidak akan pernah menerobos hal itu. Kenapa? Karena saudara masih kabur lah di depan, tidak tahu apa yang di depan sana. Kita sementara berjalan tetapi tidak tahu apa yang jadi tujuan. Itu saudara yang kasih Tuhan, maka tidak akan bisa dipastikan untuk sampai ke depan, sampai ke tujuan. Sebenarnya kita harus tahu jalan kita sendiri, mengerti jalan yang baik, mengerti jalannya sendiri, sehingga apapun yang menjadi rintangan, apapun yang menjadi halangan, itu tidak akan menghambat kita. Kita akan menerobos hal itu. Saya tahu jalan ini sudah tepat, ya kan? Saya tahu saya tidak salah jalan. Nah, ada banyak orang yang bimbang, datang lagi, kamu salah. Firman Tuhan, coba kamu baca ini. Begini. Oh iya kan, berarti kita salah. Pindah jalan lagi. Datang lagi, salah. Kamu begini. Coba lihat teman-teman begini. Salah. Pindah ke jalan lagi. Nah, kita harus tahu jalan kita sendiri. Tujuannya itu apa? Kalau kita tahu persis, mengerti jalan yang baik, mengerti jalan kita sendiri, di depannya itu apa? Saudara, kita tidak akan bisa dipengaruhi, dihalangi, dirintangi.
tembok sekalipun saudara di depan kita, saudara pasti kita akan menerobos hal itu. Amin. Karena kita tahu apa yang di depan itu yang menjadi tujuan kita. Karena kita tahu bahwa hanya di jalan ini saya bisa sampai ke tujuan itu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesus adalah jalan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang tidak akan pernah berpindah dari Yesus kalau dia tahu bahwa Yesus itulah jalan. Amin. Untuk sampai ke tujuan, untuk menikmati keselamatan. Orang tidak akan pernah, walaupun orang katakan ya seperti banyak isu-isu yang beredar, ada banyak perkataan-perkataan yang mengatakan Yesus bukan Tuhan lah, kan? Yesus hanya utusan, Yesus manusia. Tapi kalau orang atau kalau kita mengerti jalan kita, jalan yang baik, jalan kita sendiri, maka kita tahu apa yang kita jalani itu sudah benar. Amin. Kita tidak akan pernah berpindah. Nah, betapa pentingnya kita mengerti. Mungkin sudah benar sementara yang kita jalani. Tetapi kalau kita tidak punya pengertian, kita tidak punya pemahaman yang benar akan hal itu, akan sangat mudah untuk bisa keluar dari jalan itu. Iya. Karena itu betapa kita harus mengerti apa yang sementara kita jalani. Amin. Kalau ada di antara kita yang mungkin belum terlalu paham, belum mengerti yang sementara kita jalani, belajar, cari tahu, cari mengerti, supaya kita akan tetap di jalan itu. Ya memang sih benar, saya tahu benar, tetapi tujuannya ke depan saya masih belum, masih kabur-kabur. Orang kita ini mudah terpengaruh. Sesuatu yang sudah mulai kita jalani, belajar kita mengerti hal itu. Amin. Pahami betul-betul itu, pahami betul-betul kebenarannya, sehingga saudara kita akan tidak terhentikan. Jalan yang kita jalani sebaik kita tidak akan terhentikan oleh apapun juga. Nah saudara, yang ketujuh kita baca Efesus 1:8, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 8 dan 9. Yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian, sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula ditetapkannya di dalam Hamasia. Jadi yang ketujuh di sini, saudara, kita harus belajar mengerti panggilan Tuhan buat kita. Amin. Panggilan Tuhan buat saya dan saudara. Kita belajar mengerti panggilan Tuhan atas kita. Nah, orang kalau tidak mengerti atas panggilan Tuhan dalam hidupnya, maka saudara yang kasih Tuhan sama seperti ya tidak tenang, tidak menetap begitu. Orang yang mengerti bahwa dia dipanggil Tuhan untuk melayani, maka dia akan melayani Tuhan. Orang yang mengerti bahwa dia dipanggil Tuhan seperti apa, menopang dalam pelayanan, maka dia akan melakukan hal itu. Amin. Orang yang mengerti bahwa Tuhan panggil saya untuk mengerjakan itu, mengerjakan hal ini, dia akan mengerjakan hal itu. Jadi, makanya saya pernah berkata kepada orang-orang yang sebenarnya mereka masih muda-muda, mau mencari tujuannya ke depan seperti apa. Saya katakan bahwa cari tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu itu apa. Amin. Cari tahu. Ada satu kesaksian seorang sebenarnya dia tahu Tuhan panggil dia untuk melayani, tapi dia tidak mau. Dia berusaha mau mencapai cita-citanya karena memang seperti apa yang dia inginkan.
Oke, akhirnya sampai dia kuliah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kuliah, tapi ujung-ujungnya kembali lagi melayani, ijazahnya tidak dipakai, membuang waktu yang sia-sia, yang percuma. Nah, kan seperti itu. Cari tahu apa yang jadi panggilan Tuhan buat kita. Tuhan akan menyatakan, Tuhan siapkan, Tuhan panggil kita untuk menopang, untuk mengerjakan hal ini. Maka kita akan dibawa Tuhan langsung dalam pekerjaan itu. Amin. Kita akan jadi berkat di tempat itu. Dan satu hamba Tuhan pernah berkata kepada saya, dia dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Tapi satu waktu dia tinggalkan hal itu. Dia mau kejar yang sekuler. Dan dia secara manusia kelihatannya berhasil secara sekuler. Ada begitu banyak titel yang dia dapatkan, begitu banyak jabatan yang dia dapatkan. Tapi satu waktu dia katakan, ketika saya memilih itu, meninggalkan panggilan Tuhan yang sebenarnya, semuanya berubah. Ada banyak dari kita yang mengenali saudara tersebut. Semuanya berubah. Ya, hidupnya secara pribadi, pokoknya dia katakan semuanya berubah. Namanya kan, saya tidak perlu jelaskan lebih detail lagi berubahnya seperti apa semuanya. Pokoknya akhirnya secara manusia sebenarnya dia kecil. Walaupun dia ada jabatan, ada banyak titel yang dia miliki, tapi dia katakan semua berubah. Bahasanya seperti itu. Jadi kesimpulannya sebenarnya dia kecewa. Mau tidak mau dia harus menjalani. Dia harus jalani hal itu. Dia tidak mungkin lagi akan melepaskan hal itu. Dia harus jalani. Jadi dia hadapi, lewati semua apa yang menjadi konsekuensinya. Jadi belajar mengerti panggilan Tuhan buat kita, sehingga kita tidak akan pernah lari dari panggilan Tuhan. Yang ke-8, Efesus 5 ayat 17, belajar mengerti kehendak Tuhan buat kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan buat saya dan saudara? Kalau kita tahu itu kehendak Tuhan buat kita, maka kita akan rela. Ada banyak orang yang tidak rela ketika Tuhan perhadapkan dengan sesuatu, apalagi di proses Tuhan. Kenapa? Tidak tahu ini kehendak Tuhan. Saudara akan bisa bertahan dalam setiap proses Tuhan kalau kita tahu, kita mengerti itu kehendak Tuhan buat kita. Amin. Kalau kita tahu yang ini kehendak Tuhan buat saya, nah itu. Ya, kita langsung saja kita lihat. Jadi bagaimana selanjutnya untuk kita bisa mengerti akan semua hal itu. Karena seperti yang saya katakan tadi, masalahnya karena kadang kita tidak mengerti. Itu kan, kita kadang sudah tahu, ya ini sebenarnya betul, tapi banyak karena kita tidak mengerti benar-benar, makanya gagal, akhirnya binasa. Ada beberapa hal di sini yang harus kita lihat bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti. Yang pertama yang saya catat di sini, saudara, Kisah pasal 28 ayat 7. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Saudara tahu sebenarnya tidak mengerti atau tidak memiliki pengertian itu adalah penyakit. Sebenarnya itu penyakit. Tuhan katakan ketika mereka berbalik, aku akan menyembuhkan mereka. Yang pertama, saudara, untuk kita bisa mengerti berbalik kepada Tuhan. Masalahnya orang yang tidak bisa mengerti sebenarnya karena dia jauh dari Tuhan. Karena sebenarnya dia berbalik dari Tuhan. Karena sebenarnya dia berseberangan dengan Tuhan. Itu yang membuat dia tidak mengerti. Masalahnya dia hidup dalam dosa. Nah, kalau orang berbalik, Tuhan katakan mereka akan mengerti. Aku akan menyembuhkan mereka. Coba kita perhatikan kembali baik-baik. Firman Tuhan katakan, supaya jangan mereka melihat dan
dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mereka mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ketika berbalik, yang tadinya tidak mengerti, Tuhan katakan jadi mengerti. Yang pertama sekalipun melihat tidak bisa menanggapi, hatinya tebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Jadi walaupun sudah diajar, tidak bisa mengerti, walaupun sudah bisa melihat, tidak bisa mengerti, sudah mendengar, tidak bisa mengerti, nanti ketika berbalik lalu mengerti. Kenapa? Tuhan menyembuhkan. Saudara harus tahu, sebenarnya orang yang tidak mau mengerti itu adalah penyakit, tapi Tuhan bisa sembuhkan. Amin. Tuhan bisa sembuhkan. Tuhan katakan, lalu mereka berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Berbalik. Caranya yang pertama supaya kita bisa mengerti, berbalik ke Tuhan. Kalau kita kan bisa merasa, oh saya sudah jauh dengan Tuhan, saya masih ibadah, saya masih bisa melayani, tapi ada sesuatu sepertinya sudah ada jarak dengan Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan. Berbalik, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan buat mengerti. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana caranya supaya kita dapat mengerti? Dalam Kisah 8 ayat 31 jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Cerita ini tentang sida-sida di Ethiopia. Jadi ketika dia baca firman Tuhan tidak mengerti, Filipus dengar, akhirnya Filipus datang. Mengertikah engkau dengan hal itu? Katanya, bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang membimbing? Yang kedua, caranya supaya kita bisa mengerti, mau dibimbing. Amin. Mau dibimbing, relakan hati kita, rendahkan hati kita untuk kita mau dibimbing. Kalau kita mau dibimbing Tuhan, kita pasti bisa mengerti. Masalahnya banyak orang tidak mau dibimbing. Tuhan beri pengertian, diberi pengertian, tapi selalu saja menolak. Argumen ini ada, bahkan pakai firman Tuhan. Masalahnya seperti itu. Banyak orang tidak mau dibimbing sehingga tidak bisa mengerti. Kalau kita mau dibimbing, kita akan bisa mengerti. Mau dibimbing itu perlu ketundukan. Amin. Mau dibimbing itu butuh kerelaan, butuh kerendahan hati. Bayangkan kita harus memberi diri kita diajar. Kita harus merelakan hati kita, mau dibimbing. Tuhan mau bimbing kita. Amin. Supaya kita mengerti. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya kita bisa mengerti? Lukas 8 ayat 10, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Elohim, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan, Matius pasal 19 ayat 11, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Sebenarnya bersyukur kita, karena saya yakin Tuhan mengaruniakan sesuatu yang luar biasa buat kita. Amin. Sehingga Tuhan tidak lagi sebenarnya berbicara tentang perumpamaan buat kita. Tuhan selalu berbicara terus terang dengan kita. Nah, kalau Tuhan selalu bicara terus terang, saudara, itu adalah karunia Tuhan buat hidupmu. Firman Tuhan katakan, hanya mereka yang dikaruniai saja yang bisa mengerti. Yang lain diberi perumpamaan sekalipun mereka. Firman Tuhan katakan tadi kan, Lukas 8 ayat 10, tetapi kepada orang-orang hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar tidak mengerti. Nah, tapi kita kan beda. Kalau kita yang lain kita bisa mengerti, berarti semuanya kita bisa mengerti. Amin. Kalau bicara tentang janji Tuhan kita bisa mengerti, berarti semuanya tentang berita Tuhan kita bisa mengerti. Karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan karunia-Nya
untuk mengerti. Saudara, walaupun Tuhan berjanji kalau saudara tidak dikaruniai untuk mengerti, saudara tidak akan mengerti akan hal itu. Tuhan sudah janji begini. Tapi kalau orang tidak dikaruniai untuk mengerti, ya tidak akan bisa mengerti. Ini orang yang menganggap lalu saja. Nah, pertanyaannya, apakah kalau janji Tuhan kita bisa mengerti, yang lain juga kita bisa mengerti? Tentu bisa. Karena kita dikaruniai Tuhan untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Amin. Untuk bisa mengerti firman Tuhan. Apalagi kita sudah mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Kalau dulu ada selubung yang menutup, yang hidup membuat kita tidak mengerti, tapi sekarang selubung itu sudah diangkat Tuhan. Dan bagi mereka yang dikaruniai Tuhan, mereka bisa mengerti. Orang yang akan bisa mengerti yang selanjutnya, mereka dikaruniai Tuhan. Amin. Ada hal-hal yang engkau tidak mengerti, minta Tuhan terus tambahkan, karuniakan terus pengertian itu. Baik kalau selalu Tuhan beri saya roh hikmat, wahyu dan pengertian, selalu mengerti akan maksud Tuhan, akan firman Tuhan. Saudara, yang keempat, Markus pasal yang ke-9 ayat 32, mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Banyak orang, bahkan murid-muridnya, mendengar, tidak mengerti, tetapi segan untuk menanyakannya, dan itu yang banyak kali terjadi. Sudah tidak mengerti, tetapi segan untuk bertanya. Malu bertanya, sesat di jalan. Ada istilahnya seperti itu. Ya, karena malu bertanya, sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Orang berkata banyak bertanya minta malu, tapi bagi saya tidak mengapa kita banyak bertanya. Kita semakin banyak tahu. Amin. Jadi saudaraku, jangan segan atau malu untuk bertanya. Kalau Anda tidak mengerti sesuatu, tanyakan. Habis ini setelah khotbah, setiap kali kau dengar pengajaran, kalau Anda tidak mengerti, tanyakan. Kalau ada sesuatu yang Tuhan buat, Tuhan katakan dalam hidupmu, engkau tidak mengerti, tanya Tuhan. Tuhan akan sampaikan itu buat kita. Amin. Yang jadi masalah, sudah kita tidak tahu, tidak mau bertanya. Ini masa bodoh. Ya kan, seperti itu. Sudah kita tidak tahu apa maksudnya, kita tidak mau bertanya. Ada orang yang memang tidak mau bertanya karena memang tidak mau mengerti akan hal itu. Tapi hari ini Tuhan bicara buat kita, jangan segan bertanya, jangan malu bertanya. Bertanyalah kalau engkau tidak mengerti. Ketika engkau mendengar pengajaran, bertanyalah kepada orang pelajar, bertanyalah kepada Tuhan ketika engkau mendapatkan sesuatu dan engkau tidak mengerti. Tuhan akan menyampaikan, memberitahukan itu buat hidupmu. Amin. Tuhan, apa maksudnya ini? Saudara, tidak akan lama saudara akan dapat jawaban Tuhan. Yang jadi masalahnya, bahkan banyak orang bisa sampai stres karena dia tidak tahu, dia tidak mengerti. Stres berpikir. Ya kan, caranya gampang saja sebenarnya, tanya saja Tuhan, loh. Tuhan bicara. Seperti itu. Jadi jangan malu, jangan segan untuk bertanya. Yang kelima, bagaimana caranya supaya kita mengerti? Ibrani 11 ayat 3. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Elohim, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang kelima, iman. Orang bisa mengerti dengan iman. Saudara tahu iman itu apa? Sudah banyak kali diajarkan. Kita tidak akan bicara lagi panjang lebar tentang iman. Semua mempelai sudah bicara tentang iman. Dan orang yang akan mengerti akan hal itu kalau dia memiliki iman. Iman juga bicara tentang percaya, bicara tentang keyakinan. Kalau dia percaya hal itu, dia bisa mengerti akan hal itu. Ya kalau dia sudah menolak, ya tentu dia tidak akan mengerti. Karena sudah menolak, jelas tidak lagi dengan iman. Iya kan? Tapi kalau dia percaya, jadi dengan iman, dia bisa mengerti hal itu. Saudara terima sesuatu dari Tuhan, ini contohnya ya. Saudara terima sesuatu dari Tuhan, engkau tidak mengerti.
Engkau bisa mengerti itu dengan iman, dengan engkau percaya apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan buat engkau mengerti akan hal itu. Amin. Tuhan bicara sesuatu buat kita, tapi kalau kita tidak dengan iman, kita menolak itu, hanya sampai di situ saja. Kita tidak akan bisa mengerti lagi akan hal itu. Jangankan perintah Tuhan, janji Tuhan saja. Saya kembali tentang janji Tuhan. Kebanyakan Tuhan, karena Tuhan banyak kali bicara tentang janji buat kita semua. Pribadi-pribadi kita, keluarga, pelayanan, Tuhan banyak bicara tentang janji. Kalau orang itu tidak dengan iman, dia tidak akan mengerti dengan janji Tuhan. Kenapa tidak dengan iman? Karena ketika orang sudah menolak, dia jelas tidak dengan iman. Nah, hari ini yang Tuhan bawa kita pelajari, jadi belajar mengerti. Ada beberapa hal di sini. Ada 8 hal di sini yang harus kita mengerti. Jadi ada banyak sebenarnya. Saya simpulkan dalam beberapa hal saja, bahwa hidup kita ini bukan dari roti saja, dari setiap perkataan Tuhan. Amin. Bahwa mengerti kita bahwa untuk setiap firman yang disampaikan, belajar kita mengerti untuk setiap apa yang disampaikan buat kita. Belajar kita mengerti kitab suci itu bicara tentang perintah janji Tuhan yang ada di sana. Jangan hanya sekedar janji yang kita mau ambil, tapi belajar juga mengerti tentang perintah-perintah Tuhan. Belajar mengerti tentang rancangan Tuhan buat kita, apa yang menjadi keputusan Tuhan buat saudara dan saya. Belajar mengerti akan hal itu. Mengerti kita kalau Tuhan sedang berbicara, oh ini Tuhan yang bicara. Kita harus belajar mengerti akan hal itu. Jadi belajar tentang mengerti tentang apa yang menjadi jalan kita, jalan yang baik yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Belajar kita mengerti apa yang sudah sementara bagaimana kita jalani, agar kita tidak terhenti, kita tidak berhenti di tengah jalan, tidak mundur, tapi akan tetap maju terus. Belajar mengerti panggilan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan panggil kita melayani, kita serahkan hidup untuk melayani. Tuhan panggil kita untuk menopang dalam hal apapun pekerjaan, kita melakukan itu. Belajar mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan proses saya seperti ini, karena saya tahu kehendak Tuhan, saya mau jadi seperti ini. Belajar mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti? Jadi kelima hal tadi saudara, berbalik. Kalau kita sudah jauh dengan Tuhan, berbalik dengan Tuhan, maka kita akan mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan buat kita. Beri hidup kita mau dibimbing Tuhan. Serahkan hidup kita dengan kerelaan hati, dengan penuh kerendahan hati, dengan ketundukan Tuhan. Saya mau dibimbing, bimbing saya Tuhan, ajari saya Tuhan. Belajar mengerti dengan karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Tuhan sudah berikan itu dalam hidup saudara dan saya, maka kita akan semakin dimengerti. Saudara yang selanjutnya, jangan segan, jangan malu bertanya kalau engkau tidak mengerti. Yang kelima, dengan iman. Amin. Miliki semua hal itu, hidup kita akan semakin luar biasa di dalam Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya, asalkan kita mengerti apa yang semua menjadi maksud Tuhan. Kalau kita tidak mengerti kelima hal tadi yang harus kita lakukan agar kita mengerti. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau banyak kali kami tidak mengerti akan maksud-Mu bagi kami. Tapi hari ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, ajari kami. Kami mau mengerti akan setiap maksud-Mu. Kami mau mengerti akan setiap rancangan-Mu, keinginan-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, meteraikan, sempurnakan semuanya. Ukir dalam roh hati kami, beri kami kekuatan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pimpin penyembahan kami, merapi mempelai-Mu, bahkan kami semua yang menyembah Tuhan. Setan, hujat, penghambat, penghalang, demi nama Yesus kami ikat, tolak, singkirkan semuanya. Darah Yesus berkuasa. Ambil alih dan berkati penyembahan kami dalam nama Yesus HaMashiach. Haleluya. Amin.